nama saya Tita Gendis Azariska dengan NIM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila dengan NIM akhir 13. Perkenalkan, nama saya Wani Ramawati dengan NIM akhir 25. Perkenalkan, nama saya Gita Nurlaili NIM akhir 26. Perkenalkan, saya Aulia Firda Trisnawati dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, nama saya adalah Ambar Sari dengan NIM akhir 192. Dalam video ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks wawancara. Yang kedua, struktur umum teks wawancara. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah dan contoh teks wawancara. Yang keempat, manfaat dan kelemahan teks wawancara. Yang kelima, yaitu indikator penilaian teks wawancara. Dan yang terakhir, yaitu contoh RPP teks wawancara. Pengertian wawancara menurut Lexi. Wawancara yaitu percakapan dengan tujuan tertentu yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara dan narasumber. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Pengertian wawancara sendiri yaitu suatu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian. Ini merupakan proses yang penting dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian bersifat kualitatif. Dalam wawancara, ada dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Ciri-ciri teks wawancara. Yang pertama, dilakukan secara bertatap muka. Yang kedua, dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, ada narasumber. Dan yang keempat, ada pewawancara. Struktur umum teks wawancara. Yang pertama, wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus. Wawancara ini dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Biasanya diikuti oleh suatu kata kunci. Namun, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Yang kedua, wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. Pedoman wawancara ini berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti. Struktur umum teks wawancara yang ketiga adalah wawancara berstandar. Wawancara berstandar ini berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Tiap partisipan atau narasumber ditanyakan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner atau biasa disebut dengan survei tertulis. Namun, pada jenis wawancara ini mengarahkan respon partisipan atau narasumber. Struktur umum selanjutnya yakni wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini berfokus pada normalitas kelompok dan juga berfokus pada seputar isu yang sedang diteliti. Pada saat wawancara, kita harus memperhatikan kelengkapan hasil wawancara, yaitu unsur 5W+1H atau biasa disebut dengan adik simba. Adik simba ini berisi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama yakni unsur apa. Contoh dari unsur apa ini, apa yang sedang terjadi. Terus yang kedua adalah di mana. Di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga yakni kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut. Yang keempat yakni siapa. Siapa pelaku yang berada pada peristiwa tersebut. Yang kelima yakni mengapa. Mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Yang terakhir, yang keenam, yakni bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah wawancara. Pada step pertama, yakni tahap pendahuluan, merupakan tahap awal pada wawancara. Pada step kedua, yakni kegiatan tanya-jawab. Kegiatan tanya-jawab ini termasuk pada tahap inti. Lanjut, yang ketiga adalah tahap penutup. Selanjutnya yaitu manfaat wawancara. Yang pertama, mendapatkan informasi yang tepat sasaran dari populasi yang kecil. Yang kedua,
Dapat diketahui langsung jenis subjek yang diwawancarai dan reaksi terhadap pertanyaan. Yang ketiga, dapat mengetahui apakah subjek memahami pertanyaan yang dikemukakan. Kelemahan wawancara. Yang pertama yaitu waktu, tenaga, dan biaya yang banyak diperlukan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, sulit apabila jumlah populasi atau subjek penelitian besar. Yang ketiga, kerjasama dan jawaban yang diberikan oleh subjek seringkali dipengaruhi oleh kepribadian subjek. Selanjutnya yaitu indikator penilaian kebahasaan. Yang pertama yaitu ucapan atau lafal seperti sangat jelas, ucapannya dan mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, aspek tekanan yaitu suara yang disampaikan sangat keras dan jelas. Dan yang ketiga, struktur kalimat yaitu tentang tatanan kalimat, apakah ada variasi kalimat pada saat wawancara. Yang keempat, nada, yaitu tinggi rendahnya nada yang dipakai dan juga penggunaan variasi nada persendian. 5. Persendian yakni kebenaran penempatan jeda dalam kalimat. Yang keenam, kosakata, pemilihan dan penempatan kata yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator penilaian non-kebahasaan. Yang pertama yaitu kelancaran. Kelancaran di sini terdapat suatu kelancaran saat berkomunikasi. Terus yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan yaitu kualitas pemahaman materi harus tepat. Yang ketiga adalah keberanian. Keberanian ini adalah berani saat berbicara sehingga tidak mengalami hambatan. Yang keempat yaitu keramahan, hubungan keakraban dengan narasumber. Dan yang kelima, ketertiban, tertib dalam menyampaikan pembicaraan. Yang keenam yaitu semangat, tingginya semangat yang dapat merubah suasana pembicaraan. Dan yang ketujuh adalah sikap. Di sini adalah yang dimaksud sikap gerak gerik selama berbicara. Di sini kami akan memberikan contoh wawancara. Saya sebagai penanya Dan saya sebagai narasumber. kapan kamu mulai memikirkan pengacara sebagai cita-citamu? Aku sudah memikirkannya sejak duduk di bangku 3 SD. Waktu itu, guruku sering menceritakan tentang anaknya yang sudah menjadi pengacara. Dan aku pikir itu keren. Sejak saat itu, aku mulai menjadikan pengacara sebagai cita-cita yang kelak akan aku raih. Bagaimana usaha kamu agar bisa menjadi pengacara? Aku sadar aku masih kelas 5 SD, terlalu kecil untuk memikirkan masa depan. Tapi, aku akan berusaha dengan keras untuk belajar agar bisa mencapai cita-cita itu. Aku yakin pasti bisa mencapainya, karena aku sudah bertekad dengan sepenuh hati. Apa harapan kamu di masa depan? Aku benar-benar berharap untuk bisa menjadi pengacara terkenal. Bisa tercapai ya Lisa. Kalau begitu aku mau menemui kepala sekolah dulu. Terima kasih, selamat siang. Iya, sama-sama. Kesimpulan dari teks wawancara yaitu secara umum wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan sebagai pengumpulan data yang penting karena teknik ini dapat membantu mendapatkan informasi secara mendalam dalam memahami situasi atau masalah. Teknik ini juga sangat baik digunakan dalam penelitian kualitatif.